Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu suasana yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, para pemirsa radio maupun televisi Rasil dimanapun Anda berada, saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin dan muslimat al-ahibba rahimakumullah, bahwa sesungguhnya bagi seorang muslim sejati, bagi seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, akan selalu dan selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Oleh karenanya, bagi seorang mukmin sejati, ayat suci akan selalu dijunjung tinggi. Sehingga bagi seorang mukmin sejati, ayat suci akan selalu berada di atas ayat konstitusi. Nah, kenapa kita harus tegaskan bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah ketentuan ilahi. Sehingga dia merupakan harga mati yang tidak boleh diubah, diamandemen, ataupun direvisi. Artinya, apa saja yang menjadi ketetapan ayat suci, wajib kita laksanakan dengan sepenuh hati, hanya untuk mengharapkan ridha ilahi. Sedangkan ayat konstitusi, dia merupakan produk basyari. Atau dia hanya merupakan ketetapan insani. Sehingga kapan saja boleh dan bisa diubah, diamandemen, direvisi, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Oleh karenanya, seorang muslim yang diberikan amanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin, atau sebagai pengambil kebijakan, atau sebagai pihak yang membuat perundang-undangan atau peraturan, maka sudah seyogianya lah, sudah sepatutnya dan sudah semestinya untuk selalu di dalam upayanya mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan untuk memperhatikan selalu tentang ketentuan ayat suci. Sehingga segala produk peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan tidak akan berbenturan dengan ketentuan ayat suci dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan dan saya ingin mengajak, menyuruhkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada. Tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, masukkan dalam dasar sanubarimu. Masukkan. Yaitu bahwasanya ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Nah, oleh karenanya, di sini ingin kita tegaskan bahwa apa-apa yang menjadi produk konstitusi, apakah itu merupakan undang-undang dasar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala-kepala daerah dimanapun mereka berada, selama sejalan dengan ketentuan ayat suci, selama sejalan dengan ketentuan hadis Nabi, selama sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama, dan sejalan dengan ketentuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat yang baik, harus mentaati, mematuhi,
dan melaksanakan ketentuan konstitusi maupun perundang-undangan dan peraturan yang ada. Sebaliknya, manakala konstitusi yang ditetapkan oleh MPR, kemudian undang-undang yang ditetapkan oleh DPR atau keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun kepala daerah, manakala berbenturan dengan ayat suci, manakala berbenturan dengan hadis Nabi, manakala bertentangan dengan ketentuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka haram kita untuk mentaatinya. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi bagian konstitusi dan perundang-undangan yang bertentangan dengan ayat suci? Sikap kita harus tetap wajib memperjuangkan agar perundangan-undangan tersebut diamandemen, diubah, direvisi, agar isinya disesuaikan dengan ketentuan ayat suci. Nah, semua ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi dalam ayat ini tegas Allah menyatakan, maka tidak ada pilihan bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, yaitu suatu keputusan dalam urusan mereka, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pilihan di dalam urusan mereka tersebut, kecuali mereka harus tunduk, patuh, dan taat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyarah. Jadi nggak ada pilihan bagi mereka min amrihim, yaitu di dalam daripada urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini jelas sekali. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum, maka kita harus memberikan totalitas kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita membangkang, jangan sekali-kali kita menentang, jangan sekali-kali yaitu kita mengingkarinya. Nah, jadi saya rasa jelas apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kita nyatakan, ayat suci akan selalu berada di atas ayat konstitusi. Dan sekali lagi, kepada para pembuat konstitusi, kepada para pengambil kebijakan, kepada para yaitu pembuat perundang-undangan dan peraturan, buatlah konstitusi, tetapkanlah undang-undang, ambillah keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan ayat suci maupun hadis Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ingin ditaati, jika Anda ingin dipatuhi, jangan sekali-kali membuat suatu aturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan kepada seluruh umat Islam, sekali lagi kita ingatkan, jangan pernah tunduk kepada aturan makhluk yang manapun juga, manakala bertentangan dengan aturan Allah. Nabi bersabda dalam hadisnya, di mana beliau menyatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun juga di dalam maksiat kepada Allah Sang Pencipta Al-Khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku di dalam kema'rufan. Nah, pada akhirnya saya ingin serukan kepada para pengambil kebijakan, para pembuat undang-undang dari kalangan orang-orang yang beriman, yuk mari kita tetapkan perundang-undangan, kita tetapkan konstitusi, kita buat aturan-aturan dalam kehidupan ini yang tidak bertentangan dengan ayat suci. Manakala Anda buat aturan tersebut sejalan dengan ayat suci, maka kewajiban rakyat yang Anda pimpin untuk mematuhi Anda, untuk taat kepada Anda, untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Anda sebagai pemimpin. Tapi sebaliknya, manakala Anda membuat satu aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka rakyat tidak boleh mentaati Anda. Rakyat tidak boleh mematuhi Anda. Bahkan kewajiban rakyat untuk mengingatkan Anda dan untuk menyerukan Anda agar kembali ke jalan ilahi,
kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan petunjuknya, taufik dan hidayahnya kepada para pengambil kebijakan, kepada para pembuat undang-undang, agar mereka senantiasa berjalan di atas rel ayat suci dan hadis Nabi. Dan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, untuk menuju menciptakan negeri sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masih melanjutkan, yaitu tentang persoalan ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberkahi saya dan memberkahi Anda semua dan menjadikan kita sebagai umat Islam yang